Makna tawakal ilallah, pasrahkan sebenarnya ya. Sembahkan sebenarnya, kembalikan sebenarnya segala-galanya yang pada diri kita ini ya. Segalanya kepada Allah. Semua kepada Allah kembalinya ya. Akan tetapi tiada berlaku perintah atau larangan. Maka bagi orang yang sudah mati, bagi orang yang sudah kenal dirinya, bagi orang yang sudah makrifat ya, paham, mengerti Sidratul Muntaha itu ya. Nah, itu maka hilanglah wajib, hilanglah sunat, hilanglah haram, makruh, mubah, sah dan batal. Hilang segalanya karena dirinya sudah mati. Apalah dayanya kalau sudah mati? Apalah mampunya sebuah bangkai dalam artinya ya. Nah, seperti gambaran mayat tadi ya. Nah, itu seperti gambaran mayat tadi, apalah mampunya sebuah bayang. Nah, itu berarti benar-benar merasa diri kita ini tiada berdaya, tiada mampu dan bisa. Berarti atas kehendak siapa? Kembali tauhid, Allah yang berkehendak, Allah yang berkemampuan, Allah yang berkemauan, Allah yang berkeinginan. Nah, itu maksudnya ya. Maka kalau kita sudah matikan diri, panakkan diri, lenyapkan diri, tiadakan diri, ya, musnahkan diri, hancurkan diri, sudah tidak terpandang, tidak terlihat dan terdengar, terkalam lagi diri, sudah benar-benar mati, mautu anta qablal maut, ya, mati sebelum mati ya. Kita sudah tidak merasa hidup ya, tidak merasa berdaya, tidak merasa berkemampuan, tidak merasa berkeinginan, berarti kita ini sudah tidak ada, sudah lepas, sudah telanjang ya, sudah tidak terhijab lagi, sudah tidak terdinding lagi, hanyalah Allah semata. Itulah tauhid yang sejatinya ya. Maka tauhid yang sejatinya itu adalah Allah yang hidup, Allah yang hayat sama basar kalam, bukan kita, karena kita ini sudah bangkai. Nah, begitu maksudnya. Maka orang makrifat tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa berzakat, tidak bisa makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, tidak berkemampuan dan tidak berkemauan. Nah, berarti kembalinya kemana? Kembali kepada Sang yang Maha Hidup, kembali kepada Sang yang Maha Wujud, yang Maha Ada. Allah wujud, Allah hidup, Allah kalam, segalanya Allah, berarti tauhid dia, berarti tunggal dia, berarti esa dia, berarti itulah yang disebut dengan la ilaha illallah. Nah, kalau memang tiada yang lain selain Allah, tiada yang hidup, tiada yang segalanya selain daripada Allah, nah berarti kembali hanyalah kepada Allah. Itulah ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas berarti kita sudah pasrah. Kalau kita sudah pasrah berarti kita sudah serah. Kalau kita sudah serah berarti kita sudah sembah. Nah, sudah tidak ada, sudah. Maka saya katakan dari tadi itu, maka bagi orang yang sudah mati ya, bagi orang yang sudah merasa tiada hidupnya, tiada hayatnya, bukan dia yang sholat lagi, maksudnya bukan dia yang berzikir lagi, bukan dia yang berkeinginan lagi, maksudnya bukan dia yang mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan di dalam ruku, sujud dan seterusnya. Begitu ya maksudnya ya. Jangan salah paham. Nah, teliti dulu kalimat ya. Maksud dan tujuannya tidak terbaca, akhirnya kita membantah dan membantah. Maksud tujuan dari perkataan itu yang harus kita pahami. Nah, seperti apa dan kemana arah tauhidmu? Nah, tauhid yang benar itu sudah tidak ada gerak dan kehendak kita selain daripada Allah. Allah gerak sudah, Allah hayat sudah. Nah, begitu ya. Pasrah merupakan rohnya tawakal. Ah, pasrah sudah, serah sudah, sembah sudah. Nah, begitu. Hakikatnya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Hilang sudah beban, hilang sudah tanggung jawab. Nah, lepas bebas dari tanggung jawab, lepas bebas dari segala hal. Tidak ada apa-apa sudah. Begitu sudah rata sudah. Maka bagi orang ma'rifat ya,
semua itu rata sebenarnya, sapu jagat ya. Nah itu bagi orang marifat sudah sapu jagat, dia semua rata. Nah itu tidak ada haram, tidak ada halal, tidak ada wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah, batal, karena dia tidak mampu melakukan kebaikan dan kejahatan, karena tetap kembalinya hanyalah kepada Allah. Jika terjadi sesuatu saat hal-hal yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh Allah, tetap kembalinya hanya kepada Allah. Tapi Allah jaga diri, wah perintah diri, wah atur diri, wah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau bukan atas kehendak Allah. Maka kembalilah kepada Allah, maka tidak ada tersisa lagi, tetap kembali sekaliannya kepada Allah. Itu namanya sudah lurus ya, sudah maju terus ke depan, maksudnya begitu. Sebagaimana layak kepasrahan sang bayi terhadap orang tuanya. Bagaimana kepasrahannya sang bayi kepada orang tuanya? Mau diapakan saja ya terserah. Mau dibolak-balik, mau diberi pakaian, mau tidak, mau dilepas, mau dibiarkan nangis, mau diapakan terserah. Nah tergantung ibu kita, hidup kita, maksudnya ya, ratu kita, nah itu dewi kita ya. Nah tergantung sekarang, tergantung dewa kita, roh kita, begitu, nyawa kita. Nah dia yang berkehendak, biarkanlah hidup yang memperjelas, maksudnya seperti itu ya. Maka dengan demikian seorang hamba telah menyempurnakan tawakal dan pijakan kakinya, yang merupakan persinggahan yang paling luas juga umum keberuntungannya, Asmaul Husna, nama Allah. Nah itu kembali kepada asmanya, kembali kepada namanya. Semua sifat ya bisa digunakan sebagai gantungan tawakal. Nah sifat Allah itu yang sifat 20 itu bisa digunakan sebagai gantungan tawakal, kepasrahan. Nah sekarang kudrat artinya kuasa. Allah kuasa, bukan kita kuasa, bukan kita yang mampu dan bisa, begitu maksudnya. Allah hayat, Allah yang hidup, yang mengatur hidupnya dirinya. Nah itu karena kita tidak memiliki hidup, tidak berkemampuan dan berkemauan, maksudnya begitu ya, dan seterusnya ya. Maka barang siapa yang dalam makrifatnya tentang Allah, maka tawakalnya itu kuat dan kokoh. Tidak peduli kata orang ya, tidak hiraukan orang ya. Itulah orang-orang makrifat ya, tidak hiraukan kata orang. Mau bilang orang kafir, mau orang bilang kufur, mau bilang orang syirik, mau bilang apa, tidak peduli. Itulah orang-orang makrifat sejati ya. Nah itu terserah sudah begitu, karena bukan, dia sudah beranggapan karena bukan kamu yang hidup kok, bukan kamu yang wujud kok, bukan kamu yang berkemampuan ya membawa kita ke dalam neraka saja tidak mampu, tidak bisa, apalagi membawa kita ke dalam surga. Nah itu kenikmatan, kebahagiaan. Nah seperti itu ya. Maka orang marifat itu sudah tidak mendengar kata orang ya, karena sudah memandang orang lain, bukan memandang orang lagi. Yang dipandang adalah wujud hidupnya, wujud batinnya, seperti itu. Maka barang siapa yang dalam makrifatnya tentang Allah, maka tawakalnya itu kuat dan kokoh, begitu ya. Tawakal berserah diri pada Allah setelah usaha dan ikhtiar dengan sekuat tenaga, pikiran, dan sekuat harta. Nah itu ya, harta benda dan amal maksudnya ya. Maka kita bisa juga berserah diri bahwa tiada merasa memiliki segala-galanya, harta benda dan amal, dan pergunakanlah sebaik-baik mungkin amal rezeki kita, maksudnya ya. Bantu orang miskin, bantu yatim piatu, bantu orang yang kesusahan, begitu maksudnya ya. Berserah diri tidak melalui usaha pekerjaan
jengkang-jengking, tidak melalui berserah diri menyembah maksudnya ya, tidak melalui sholat maksudnya ya, dan ikhtiar, itu bukan namanya tawakal. Sama halnya dengan bunuh diri, maka ada anjuran sholat, maksudnya begitu ya. Maka kita dianjurkan untuk sholat. Nah, itulah jalan kita, cara kita berserah diri yang paling terbaiknya, yaitu sholat, maksudnya begitu ya. Sabar adalah suatu tegaknya agama. Nah, cara kita menegakkan agama, mendirikan agama itu adalah sholat sebenarnya ya, yang telah berhadapan dengan hawa nafsu keinginan. Nah, itu berarti kita sudah, kalau kita sudah rajin sholat, berarti kita sudah melawan nafsu kita, karena di situ ada kesabaran ya. Karena sabar di dalam menjalankan, seharusnya kita sibuk begini begitu, akhirnya kita jalankan, itu juga termasuk kesabaran di sana ya. Dengan agama ya, hidayah Allah kepada manusia untuk mengenalnya, mengenal Rasul, mengenal rasa maksudnya, mengetahui serta mengamalkan ajaran-ajaran yang bertalian dengan akibat. Nah, itu sifat yang membedakan manusia dengan hawa, menundukkan hawa nafsu, sifat sabar ya. Yang bisa mengalahkan nafsu itu sabar. Tapi kan kita nggak bisa sabar. Kenapa kita nggak bisa sabar? Karena ada api yang membara di dalam tubuh kita ya. Nah, itu bergejolak di dalam diri kita, menjadi tenaga kemampuan kita yang nggak mau kalah dia. Karena saya yang gerakkan kamu, katanya pada diri kita ya. Saya yang atur kamu, bilangnya begitu. Nah, api itu, nafsu itu ya. Nah, itu korowo itu, kurungan nyawa itu yang mendindingi batin itu, mendindingi hati itu ya. Nah, itu harus ikut saya, maka adanya amarah ya, maka adanya nafsu maksudnya ya. Nafsu tuntunan syahwat ya, dan keinginan untuk dilaksanakan. Karena nafsu itu adalah berkeinginan untuk dilaksanakan, diikuti maunya begitu. Maka ikutilah aturan agama dalam arti katanya menikah yang baik, sudah begitu saja. Kan semua ada jalannya, yang sulit pun ada jalan termudahnya ya. Nah, itu semua itu ada jalannya ya. Sabar adalah suatu daya positif yang mendorong jiwa sebenarnya. Itulah sabar ya. Daya kemampuan yang positif bisa mendorong jiwa, roh maksudnya, untuk menunaikan kewajiban. Nah, itu. Sabar adalah kekuatan untuk menghadapi kejahatan. Nah, kalau kita sabar berarti kita mampu melawan kejahatan itu ya. Kemungkaran itu. Di dalam Al-Quran telah disebutkan 70 tempat. Di 70 tempat, maksudnya tempat disebutkan ya, menurut ulama ya. Sabar merupakan separuh iman. Nah, kalau kita sabar sebenarnya kita sudah tergolong orang beriman, setengah daripada iman ya. Separuhnya sudah kita miliki iman itu, maksudnya kalau kita sabar. Tapi kita kan nggak ada sabarnya. Maka kita dianjurkan berpuasa. Makna intisari makna daripada puasa itu kita disuruh kesabaran sebenarnya. Tapi amarah kita tinggi, emosi kita tinggi, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin berkuasa, ingin berpangkat, ingin ini itu dan lain sebagainya, banyak keinginan. Nah, karena banyak roh yang punya mau, banyak hidup yang mengatur pada diri manusia, sehingga manusia berubah-ubah pikiran. Sebentar lain lagi pikirannya, sebentar lain lagi katanya, sebentar lain lagi omongannya ya, plin-plan dalam artinya ya. Nah, itulah manusia yang masih dikendalikan oleh nafsu setan, masih dikendalikan oleh hewan ya. Nah, itu hewan itu ya, roh hewani itu masih diatur oleh roh hewani itu yang saya sebutkan dari tadi awal itu ya. Nah, jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu. Maka lawanlah nafsu itu ya. Kita harus lawan nafsu ini. Maka maka dikatakan di dalam Al-Quran telah disebutkan di 70 tempat ya,
menurut ya di 70 tempat ya tempatnya disebutkan, maksudnya menurut ulama ya, sabar merupakan separuh iman. Maka kita sudah memiliki iman itu ya separuhnya kalau kita bisa dan mampu bersabar. Ini dibagi dua, separuhnya sabar dan separuhnya syukur. Nah, berarti kalau kita sabar, kalau kita syukur, mensyukuri segala nikmat yang ada ya, menerima kenyataan yang ada, kemiskinan, kesusahan ya, semua itu kita terima pasrah ya, tidak banyak permohonan ya, tidak banyak berdoa ya, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan, rasa terima kasih sehingga dia malu untuk berdoa ya kepada Allah ya. Nah, itu namanya orang yang bersyukur sebenarnya. Syukur yang tidak diucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita, tapi sebatas lidah sebenarnya. Sebatas ucapan sebenarnya, tidak tembus sampai di hati kita, tidak tembus di dasar samudra yang dalam, samudra kepahaman, samudra makrifat yang sungguh dalam dan luar biasa, tidak tembus sampai batinmu, sehingga sabarmu dan ucapan alhamdulillah, rasa syukurmu itu adalah tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lidah ini pandai bersilat, berbohong lidah ini. Lain di hati, lain pula di mulut. Nah, seperti itu ya. Maka bagaimana cara kita ilmukan? Ya, kembalilah kepada batin, kembalilah kepada nur, kembalilah kepada roh ya. Kembalilah kepada Allah. Begitu saja sudah. Di dalam Al-Qur'an sabar telah disebutkan dalam 16 versi ya. Perintah sabar terhadap di firman Allah ya. Firman Allah artinya mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, maka kita disuruh sholat. Nah, disuruh sabar. Makna sholat itu kita tunjukkan kesabaran sebenarnya ya. Makna ibadah itu, puasa itu adalah sabar sebenarnya, karena sabar itu separuh dari iman dan syukur itu separuh dari iman. Berarti kalau kita sabar dan syukur menerima kenyataan, berarti kita sudah tergolong orang-orang yang beriman maksudnya ya. Larangan melakukan kejahatan seperti firman Allah, dan janganlah kalian bersifat lemah. Nah, jangan pula bersedih hati. Nah, jangan kita merasa lemah ya. Dalam arti kita bosan hidup, bosan mencari, bosan ya, gampang bosanan lah, putus asa lah, intinya begitu ya. Jangan kita seperti itu maksudnya ya. Sifat lemah dan bersedih hati itu namanya tidak sabar. Kalau kita putus asa ya, itu namanya kita tidak sabar, sehingga orang membunuh diri itu ya, tidak mensyukuri, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita dibunuh dalam artinya, daripada kita membunuh diri ya. Nah itu, tapi bukan kita meminta untuk dibunuh dalam artinya ya. Nah itu, yang penting kita tidak bersalah. Tapi sebagian besar orang yang membunuh dan dibunuh sengaja untuk saling membunuh. Maka yang dibunuh dengan terbunuh, yang membunuh dengan yang terbunuh itu adalah hukumnya adalah sama-sama berdosa. Nah, sama-sama ahli neraka, karena dia mengikuti nafsu, karena dia membesarkan nafsu, karena api nafsu di dalam dirinya, setannya di dalam dirinya tidak mampu dikendalikan, sehingga terjadinya pukul memukul dan bunuh membunuh. Maka kedua-duanya ahli neraka karena dipanasi oleh api. Begitu ya. Orang yang sabar dalam kesempurnaan,
penderitaan dan dalam peperangan, contoh dalam peperangan ya. Nah, sabar dia menjalankan perang sekalipun dia terbunuh. Nah, dalam seperti itu dalam artinya dia adalah orang-orang yang sabar juga. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa ya. Ini kalau nggak percaya baca Quran surat 1 ya, 177. Nah, sebenarnya di sini sebagian besar Al-Quran dalil hadis yang saya maknakan, yang saya artikan, yang saya ijmali di sini, tapi banyak yang saya tidak sebutkan sebenarnya. Soalnya apa? Saya mau lihat kejelianmu ya. Saya mau lihat kepintaranmu, dalam artinya kejelianmu kemana arahmu mengarahkan ya. Nah, kata-kata saya di sini sebenarnya yang saya ijmali adalah Al-Quran, hadis, dalil sebenarnya, fakta, kenyataan sebenarnya. Tapi banyak yang tidak saya sebutkan karena saya sengaja untuk melihat kejelianmu dan supaya bagaimana protesmu, bagaimana dalam artinya apa kepahamanmu, apakah kau mengerti atau tidak. Nah, seperti itu sebenarnya. Saya sengaja sebenarnya tidak sebutkan surat ini, Al-Quran ini, Al-Quran itu, dalil ini, dalil. Sengaja saya tidak sebutkan sebenarnya. Karena kalau saya sebutkan semua terlalu panjang, terlalu banyak jadinya, nggak selesai-selesai kita dalam pengkajian ini maksudnya ya. Nah, itu. Maka di sini saya tidak terlalu banyak berdalil, padahal dalil yang saya artikan. Padahal dalil itu yang saya maknakan. Begitu sebenarnya ya. Ini baru sekarang saya jujur ya. Nah, itu keharusan sabar karena Allah mencintainya seperti firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ya. Sebenarnya Baqarah itu ya, Baqarah sebenarnya tetapkan roh, tetapkan nurmu itu sebenarnya yang hidup, yang wujud, maksudnya begitu ya. Menetapkan roh, nur, cahaya wujud. Itu maksudnya. Allah mencintai orang-orang yang sabar sebenarnya. Allah menyayangi orang-orang yang sabar itu sebenarnya. Allah bersama orang-orang yang sabar, dan ini merupakan kebersamaan secara khusus yang berarti menjaga, melindungi dan menolong mereka, bukan kebersamaan secara umum ya. Bukan kebersamaan secara umum ya. Firman-Nya, bersabarlah kalian. Nah, ini kita dianjurkan sabar ya. Bukan saya ya yang memerintahkan ini ya. Kita dianjurkan sabar ya. Karena Allah. Tuh, kita disuruh sabar karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita harus bersama orang-orang yang sabar, maksudnya Anfal ya. Anfal ayat 46. Sabar adalah lebih baik dari pelakunya ya. Nah, itu. Jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah lebih baik ya. Kalau kita sabar itulah yang terbaik maksudnya ya. An-Nahl 126 ya. Nah, itu. Allah memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik sebenarnya. Maka kita akan dibalas dengan pahala yang lebih baik. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu akan dibalas kesabaran itu ya dengan pahala. Nah, itu, tapi jangan berharap pahala, imbalan surga itu, upah itu. Jangan upah saja yang dibicarakan, yang dihitung, begitu maksudnya imbalan itu ya, begitu. Pasrahkan saja, kembalikan ya, serahkan, ikhlaskan maksudnya ya. Jangan kau hitung-hitung amalanmu yang secuil itu kepada Allah. Allah tidak suka ya. Nah, itu, maka jangan sedikit-sedikit pahala yang dihitung, sedikit-sedikit apa sebesar ini, sebesar gunung Uhud pahalanya. Jangan itu, nanti beruhud kebesaran pahala nggak mampu kau bawa nanti. Nah, itu, maka kita kembali kepada Allah itu kita harus
telanjang, tidak membawa pahala, tidak membawa dosa, tidak membawa ini itu, dan tidak membawa amal, tidak membawa ibadah kepada Allah, itu yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang telanjang seperti kita dilahirkan telanjang bulat, tidak membawa sehelai benang apalagi pakaian. Nah, seperti itu. Nah, cara kita dilahirkan ke muka bumi ini telanjang, maka kembali kepada Allah itu kita harus telanjang juga. Nah, bukan telanjang tidak pakai pakaian, maksudnya begitu. Tidak membawa apa-apa, maksudnya tidak merasa memiliki amal ibadah ya. Nah, begitu maksudnya ya. Kembalilah kepada Allah dengan ikhlas ya. Pasrah, serah. Sembahkan sekaliannya. Kembalilah kepada Allah, tauhid yang benar. Begitu maksudnya ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dari kedurhakaan kepada Allah ya, berbuat baik ya. Sabar dalam mendapatkan ujian dari Allah. Maka kita harus sabar di saat kita diuji oleh Allah, di saat kesusahan. Maksudnya Anas bin Malik berkata ya, Rasulullah bersabda, sabar yang sempurna adalah pada pukulan saat menghadapi cobaan. Nah, kita apabila kita diuji ya, kita harus sabar sebenarnya. Maka disebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i ya. Nah, kita itu diberikan ujian ya, cobaan ya, dengan berbagai macam cara, sedikit kesakitan, kesusahan, kelaparan, haus dan dahaga. Itu caranya Allah itu menguji kita ya. Nah, disitulah kita tunjukkan kesabaran ya. Nah, sabar dibagi dua. Sabar yang berkaitan dengan usaha hamba ya, dengan usaha hamba. Sabar ini pun dibagi dua ya. Sabar atas perintah Allah. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah, itu juga kesabaran ya. Coba kalau gak ada sabar kita ya, kita rasa malas, rasa tidak mau, dan nah itu namanya kesabaran. Maka di situ juga kita menjalankan kesabaran. Sabar terhadap larangan. Nah, itu maka kita harus sabar dalam artinya jangan kita mengerjakan apa yang dilarangnya. Begitu maksudnya. Sabar yang tidak berkaitan dengan usaha ya. Ya, tidak berkaitan dengan usaha. Sabar terhadap penderitaan dan kesulitan ya. Nah, dalam kesulitan kita harus bersabar juga. Perjalanan dari dunia menuju akhirat, akhir hayat maksudnya akhirat ini ya, adalah mudah sebenarnya dan menyenangkan bagi yang beriman sebenarnya. Senang sebenarnya bagi orang yang tawakal ya. Putusnya hubungan Allah dengan makhluk ya, perjalanan dari diri sendiri atau jiwa kepada Allah sebenarnya. Nah, itu sangat berat, dan sabar kepada Allah tentu akan lebih berat sebenarnya. Berat sebenarnya sabar ini ya. Menelan kepahitan tanpa bermasam muka, tiada menunjukkan kebaikan, tiada pamer ya. Nah, itu kita kebanyakan kita pamer, merasa gagah ya, merasa alim, merasa pintar, merasa segalanya. Itu juga tidak dibenarkan ya. Diam berkat sabar, sabar berkat iman, berkat takwa. Iman dan takwa itulah kebenaran sebenarnya ya. Sabar menjauhi hal-hal yang bertentangan ya, bersikap tenang ya, menelan pahit. Nah, sekalipun pahit, menderita, tapi kita tidak menceritakan kepahitan kita, penderitaan kita, maksudnya ya, penderitaan dan kesusahan kita ya, ujian dan cobaan, karena itu adalah merupakan ujian dan cobaan ya. Tapi kebanyakan kita mengeluh ya, kalau kita susah, keluhan kita. Nah, itulah itu maksudnya ya. Ujian sikap menyembunyikan kefakiran ya. Nah, maksudnya sekalipun kita miskin, kita tidak menunjukkan kemiskinan kita ya di medan penghidupan, dalam kehidupan ini maksudnya ya. Nah, itu kita sembunyikan, kita rahasiakan, hanya Allah yang tahu maksudnya ya. Tidak kita ceritakan bahwa kesulitan ini, kesulitan itu maksudnya ya. Nah, maka disebut diam berkat sabar ya.
Sabar itu adalah tertimpa cobaan ya. Nah, dalam cobaan kita harus bersabar juga dengan tetap berperilaku baik. Sekalipun kita ditimpa kesulitan ya, tapi kita selalu bersikap baik maksudnya ya. Sabar itu orang yang merasa rendah diri dan pemaaf sebenarnya. Maka kita ya kita saling memaafkan ya, mengembalikan pada diri, berpikir mengenai diri sendiri terhadap segala sesuatu yang telah dibencinya. Sabar tertimpa cobaan, tetap bersikap baik dalam pergaulan. Nah, dalam pergaulan ya, kita selalu bersikap positif ya dalam pergaulan. Sebaik-baik balasan ya, kami balas orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, sabar ini imbalannya memang kita akan diangkat sebagai khalifah, sebagai kekasih Allah ya. Nah itu makna sabar, selalu merasa beserta Allah sebenarnya. Maka kita jangan merasa jauh dengan Allah. Wajib hukumnya kita merasa beserta dengan Allah. Maksudnya, mana sabar selalu merasa beserta Allah. Wajib hukumnya kita merasa beserta dan menerima cobaan dengan lapang dada dan senang. Sebenarnya ya, kita harus menerima cobaan itu ya. Konsisten terhadap hukum-hukum Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran mana? Al-Quran yang bertuliskan atau Al-Quran yang tidak beraksara ya. Nah, tinggal itu. Al-Quran yang beraksara, yang bertuliskan itu untuk mengambil hikmahnya pada diri ya. Nah, itu sebenarnya Al-Quran yang sejati itu adalah diri sendiri sebenarnya ya. Isbiru wasobiru warobitu, sabarlah, menyabarkan dirilah. Kita disuruh benar-benar sabar maksudnya ya. Dan berjagalah kamu sekalian. Nah, maksudnya berjaga ini bukan kita disuruh jaga malam, bukan begitu ya. Kita disuruh selalu mengingat kepada Allah maksudnya, istiqomah maksudnya ya. Tiada pernah melupakan Allah maksudnya, setiap gerak dan kehendak kita ya. Setiap kalam, setiap pendengaran, perlihat ya, setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu ingat kepada Allah maksudnya ya. Ingat ilingle. Nah, ini kata orang-orang tua sistem Jawa ya. Itu ingat ilingle. Maka kita selalu disuruh mengingat kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah maksudnya, berzikir maksudnya ya. Makna zikir itu ingat artinya ya. Selalu akan Tuhanmu, maka tidak pernah melupakan Allah ya. Hidup maksudnya ya. Puja dan pujilah hidupmu dengan hu Allah, dialah Allah, hu Allah, dialah Allah, hu ahad, yang satu itu ya, pada alam semesta maksudnya. Anallah, akulah Allah yang satu, hu ahad ya. Nah itu Allah menyebut, Allah yang nyebut maksudnya mengingat dan memuji diri sendiri, sebenarnya segalanya Allah ya. Ahadkan, tiadakan yang lain selain Allah, hanya Allah yang ada, wujud hidup, merasa berhak memiliki seru sekalian alam. Kepunyaan Allah, milik Allah, Allah semuanya maksudnya. Tiada milik kita ya. Tiada daya dan upaya kita selain daripada Allah. Maka kembalilah hanya kepada Allah, jangan kembali kepada yang lainnya ya. Tetap ingat Allah ya, dalam setiap gerak dan kehendak, setiap melihat, pendengar, ucapan ya, kita selalu merasa beserta bareng dengan Allah. Dan ingatlah Allah merasa beserta dikala kita bergerak maksudnya, dikala kita bernapas maksudnya. Nah, ini jangan pernah dilupakan ya. Itu namanya menyertakan Allah, membarengi hidup itu. Kita bareng dengan hidup itu jadinya, bukan hanya sekedar ucapan lidah. Tapi ingat, dikala kita berkalam, siapa yang berkata-kata, begitu caranya kita ya. Insya Allah itulah cara-cara yang benar yang disebut
merasa beserta dengan Allah, merasa beserta dengan hidup itu. Jika ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan di hati, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kadang lain kata hati, lain kata lidah. Nah, ini selip kata dalam artinya, karena tiada daya dan upaya diri zahirnya saya ini, melainkan kembali kepada batin, kembali kepada hidup. Biarlah hidup yang memperjelas. Maka apabila ada kata-kata yang selip dalam arti katanya, paskan dengan kalimahnya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada seluruh sekalian alam, ya, zahir batinnya kita semua. Alhamdulillah.